Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faniati Sofiaun. Saya mahasiswa dari kampus STKIP Itawotu Nusa, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya. 1. Di sebuah sekolah dasar, seorang guru dikenal sangat menguasai materi pelajaran dan mampu menjelaskan dengan baik. Namun, guru tersebut sering mempermalukan siswa yang lambat memahami materi, membanding-bandingkan siswa di depan kelas, dan kurang mampu bekerja sama dengan rekan guru maupun orang tua. Pertanyaannya, analisis kasus tersebut berdasarkan 4 kompetensi guru menurut Anda. Apakah guru tersebut dapat disebut sebagai guru profesional? Jelaskan argumentasi Anda dengan mengaitkan kompetensi yang sudah ada dan belum dimiliki serta dampaknya terhadap proses pembelajaran. Berdasarkan 4 kompetensi guru, yang pertama kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan memahami karakteristik peserta didik. Kemudian kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran secara mendalam. Kemudian kompetensi kepribadian berkaitan dengan sikap, perilaku, dan keteladanan guru. Kemudian yang terakhir kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini dia berkaitan dengan kemampuan guru dalam berkomunikasi didik sesama guru, orang tua, dan masyarakat. Apakah guru tersebut dapat disebut sebagai guru profesional? Menurut saya, guru tersebut belum dapat disebut sebagai guru profesional seutuhnya. Alasannya, seorang guru profesional tidak hanya dituntut menguasai materi pelajaran atau kompetensi profesional, tetapi juga harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial yang baik. Dalam kasus ini, guru hanya menunjukkan kompetensi profesional yang kuat, sedangkan kompetensi lainnya masih lemah. Dampak terhadap proses pembelajaran. Perilaku guru tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, sehingga siswa menjadi takut dan berpendapat, kemudian menurunnya rasa percaya diri. Masuk di poin 2, seorang guru mengunggah video siswa yang sedang dihukum di kelas ke media sosial dengan tujuan memberi efek jera. Video tersebut menjadi viral dan menimbulkan perbedaan publik. Sebagai orang tua mendukung tindakan guru, namun sebagian lain menilai guru telah mempermalukan siswa dan melanggar hak anak. Pertanyaannya, evaluasi tindakan guru tersebut berdasarkan Kode Etik Guru Indonesia. Apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan? Jelaskan dengan argumentasi kritik serta berikan solusi yang lebih edukatif menurut Anda. Berdasarkan Kode Etik, menghormati hak-hak peserta didik, menjaga harkat dan martabat mereka, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. Apakah tindakan guru tersebut dapat dibenarkan? Menurut saya, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, meskipun niatnya untuk memberikan efek jera atau menanamkan disiplin. Bagusnya guru dapat mengajarkan siswa berdiskusi secara pribadi mengenai kesalahan yang dilakukan, penyebab dan cara untuk memperbaikinya. Masuk di poin 3, di daerah terpencil terdapat guru honorer yang telah mengajar selama 8 tahun dengan beban kerja tinggi, termasuk mengajar lintas kelas, administrasi sekolah, dan pembimbing kegiatan siswa. Namun gaji yang diterima sering terlambat dan tidak sesuai dengan beban kerjanya. Alasannya, analisis kasus tersebut berdasarkan konsep guru sebagai profesi dan regulasi profesi guru di Indonesia. Menurut Anda, apakah kondisi tersebut mencerminkan penghargaan terhadap profesionalisme guru? Jelaskan dengan perspektif kritis dan solusi kebijakan. Analisis berdasarkan konsep profesi dan regulasi. Secara regulasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru adalah profesi profesional yang berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minim dan jaminan kesejahteraan sosial.
Kasus guru honorer di daerah terpencil ini menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara beban kerja dengan hak yang diterima. Apakah mencerminkan penghargaan terhadap profesionalisme? Tidak. Kondisi gaji yang terlambat dan tidak layak justru merendahkan martabat profesi guru. Profesionalisme menuntut fokus penuh pada kualitas pengajaran, namun beban finansial memaksa guru untuk membagi fokus yang berisiko menurut standar layanan pendidikan. Pada masa kolonial, pendidikan dirancang untuk memenuhi kepentingan penjajah, sedangkan pada era modern pendidikan diarahkan untuk membentuk generasi kreatif dan mandiri. Namun masih ditemukan praktik pembelajaran yang sangat berpusat pada guru, hafalan, dan minim inovasi. Pertanyaannya, bandingkan kondisi tersebut dengan perkembangan profesi guru dari masa kolonial hingga sekarang. Menurut Anda, apakah pola pendidikan saat ini benar-benar telah berubah? Berikan analisis kritis serta contoh nyata. Masa kolonial, pendidikan bersifat diskriminatif dan instrumental, menciptakan tenaga kerja murah, administrasi rendah untuk penjajah, metodenya kaku dan menuntut kepatuhan total. Masa sekarang, secara yuridis, pendidikan bertujuan memanusiakan manusia dan membentuk karakter profesi belajar Pancasila. Guru diposisikan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber ilmu. Apakah pola pendidikan saat ini benar-benar berubah? Secara kurikulum merdeka, perubahan sudah sangat progresif, namun secara praktik di lapangan masih banyak sia-sia pola. Masuk di poin 5, seorang guru menggunakan teknologi AI untuk perangkat pembelajaran, soal ujian dan penilaian siswa tanpa mengecek ulang hasilnya. Akibatnya ditemukan beberapa materi yang tidak sesuai dengan konteks siswa dan terdapat kesalahan konsep. Pertanyaannya, sebagai calon pendidik profesional, bagaimana Anda menilai tindakan guru tersebut ditinjau dari aspek kompetensi profesi, pedagogik, dan etika profesi? Jelaskan batas penggunaan teknologi dalam profesi guru. Analisis berdasarkan kompetensi guru. Yang pertama, kompetensi profesional. Guru tersebut dianggap gagal menunjukkan penguasaan materi secara mendalam. Adanya kesalahan konsep yang dibiarkan menunjukkan kurangnya verifikasi ilmiah. Sebagai tenaga profesional, guru wajib memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada siswa adalah benar-benar akurat. Kedua, kompetensi pedagogik. Guru tidak mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan siswa atau konteks siswa. Kompetensi pedagogik ini menunjukkan kemampuan guru dalam merancang kurikulum yang relevan, mengandalkan AI sepenuhnya tanpa penyesuaian, pembuatan pembelajaran menjadi generasi yang tidak tanpa sasaran. Kemudian ketiga, etika profesi. Tindakan ini merupakan bentuk kelalaian tanggung jawab secara etis. Guru memiliki kewajiban moral untuk memberikan bimbingan terbaik. Menggunakan AI ini sebagai jalan pintas tanpa kontrol mencederai integritas profesi pendidikan.